langsung aja ke Pak Re Pak Riza Patria dari Gerindra. Ya, makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa Bang Karni ini? Ya pertanyaan saya yang saya tanyakan ke PKS tadi, bagaimana dengan tawaran dari Gerindra kepada PKS itu? Bang Karni, saya harus jujur, saya nggak tahu ya tentang tawaran itu ya. Betul apa tidak, saya juga belum mengeceknya. Tapi yang pasti begini Bang Karni, tadi sudah disampaikan, semua partai politik di DKI Jakarta itu tidak ada yang bisa mengusung pasangan calon sendiri. Itu udah pasti. Ya, itu yang pertama. Itu artinya kita membutuhkan teman koalisi. Yang kedua, tiap partai itu selalu ingin menampilkan, menghadirkan kader-kader terbaiknya tampil dalam kontestasi mulai dari pilpres, pilkada, bahkan sampai pencalekan. Itu normatif dan saya kira memang sebaiknya begitu. Yang ketiga, dalam politik 2024 dan sebelumnya memang ada koalisi-koalisi di pilpres. Sekalipun sebelumnya tidak selalu linier antara koalisi di pilpres dengan pilkada, tapi paling tidak koalisi di pilpres itu memberikan kesempatan yang lebih besar pada partai-partai di koalisi untuk sering berkomunikasi, bersilaturahmi, dan pada akhirnya sangat mungkin terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam berbagai kesepakatan di berbagai daerah dalam pilkada. Terlebih di daerah-daerah yang dianggap penting dan strategis. Kelima, idealnya memang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu juga mendapat dukungan penuh oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadi tidak berlebihan kalau kami yang kebetulan mendapat kesempatan memimpin pemerintahan ke depan, Prabowo Gibran dan partai koalisinya yang ada, dan insya Allah nanti akan bertambah lagi partai-partai lainnya, mudah-mudahan Nasdem, PKB, ya mungkin PKS juga boleh bergabung, semuanya boleh, PDIP, sama-sama kita membangun bangsa ke depan. Jadi saya kira pilkada ini menjadi penting dan strategis agar program pemerintah pusat mendapat dukungan penuh. Nah, terkait tadi DKI Jakarta, memang DKI Jakarta masih sangat menarik, sekalipun sudah tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Ya. Menarik karena Jakarta adalah barometer, masih menjadi barometer, dan ke depan melalui undang-undang yang baru menjadi pusat perekonomian, perdagangan, juga global. Saya kira ini penting ke depan untuk menjadi perhatian kita bersama di DKI Jakarta agar lebih baik, lebih maju. Dan Jakarta juga penting sekali karena ada program pemerintah pusat terkait membangun IKN. Tentu pembangunan IKN ini harus mendapat dukungan tidak hanya oleh pemerintah pusat ke depan, tapi juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta. Karena transisinya itu dari Jakarta ke IKN. Itu jadi penting saya kira. Nah, untuk itu memang kepala daerah di Jakarta menjadi sangat penting dan strategis. Jadi tidak berlebihan kalau kita semua ingin kepala daerah di Jakarta itu bersinergi positif dengan pemerintah pusat. Siapapun itu nanti yang menjadi kepala daerahnya. Nah, Gerindra sendiri melihat, Bang Karni, dari partai-partai yang ada, dari calon-calon yang ada, sudah disampaikan oleh Prof. Dasko bahwa Kang Emil, ya, Kang Emil salah satu tokoh sosok yang kebetulan 5 tahun menjadi wali kota Bandung, sukses berhasil, 5 tahun juga menjadi Gubernur Jawa Barat, sukses berhasil dengan segudang prestasinya, yang kebetulan juga insinyur yang punya visi seorang visioner, strategi
teknisnya sangat baik. Kami melihat Kang Emil ini punya kemampuan dan bisa dicalonkan, diusung, dan bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Jadi saya kira itu satu yang biasa saja, itu penglihatan kami di Partai Gerindra bahwa Kang Emil punya kemampuan dan bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Nah, untuk itulah makanya DKI Jakarta tidak bermaksud mengintervensi Partai Golkar yang sebelumnya sudah memberi surat tugas ke Kang Emil untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Kami tidak bermaksud mendahului, inilah suara kami dari Partai Gerindra melihat Kang Emil punya peluang, potensi, dan bisa menang di Jakarta. Sederhana itu saja Kang Emil. Jadi tidak ada, Bang Kardi, tidak ada maksud tadi disampaikan di awal seolah-olah karena ingin meloloskan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat gitu. Terus juga dianggap PAN juga punya kepentingan kenapa bersama Gerindra dukung Kang Emil. Seolah-olah PAN ingin meloloskan Bima Arya di Jawa Barat, nggak ada hubungan. Tidak seperti itu. Kami di koalisi insya Allah sampai hari ini dan ke depan tetap mengedepankan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai, ya, apalagi golongan, apalagi pribadi-pribadi. Namun wajar kalau kami juga ingin menang dalam setiap kontestasi pilkada, saya kira sesuatu yang biasa. Dan itulah politik kita, yang penting kita laksanakan secara fair, secara baik, secara sehat, secara bermartabat. Saya kira mari kita laksanakan dan tidak ada jegal-menjegal. Bang Karni kemarin di TV lain tadi pagi seolah ada penjegalan, tidak ada. Partai Gerindra tidak pernah menjegal. Partai Gerindra pernah mengusung Jokowi Ahok bersama PDIP, alhamdulillah menang 2012. Partai Gerindra bersama PKS mengusung Anies Sandi juga alhamdulillah berhasil dan sukses. Dan ketika itu Mas Anies dengan Mas Sandi 1 tahun lebih, dapat kosong 1 tahun, kurang lebih, saya 2,5 tahun, kami ditugaskan mengawal sebaik mungkin Mas Sandi sampai selesai. Padahal kita semua tahu bahwa Mas Anies memang berkeinginan maju ya, untuk di Pilpres dan Prabowo sudah jauh-jauh hari menyampaikan maju di Pilpres. Jadi kami tidak pernah mengintervensi, menjegal, menghalangi, bahkan kami lapor ke pimpinan perintahnya kawal sampai selesai. Nah, gitu, Bang Ikrar. Jadi nggak ada tuh jegal-menjegal di Gerindra, nggak ada. Partai Gerindra partai modern, partai profesional, partai yang bermartabat. Bahkan kami pastikan boleh tanya Mas Anies, tidak pernah satu kali pun Partai Gerindra di DPRD mengganggu, menghalangi, apalagi menghambat, bahkan kami memuluskan semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mas Anies ketika menjadi gubernur, dan saya wakil gubernur 2,5 tahun bersama Mas Anies. Dan alhamdulillah kita sukses mengawal Mas Anies sampai selesai. Dan kita mempersilahkan Mas Anies maju di Pilpres, tidak pernah ada upaya penjegalan. Jadi Bang Karni tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi, tidak hanya terhadap Mas Anies, dengan siapapun. Partai Gerindra partai modern, profesional, dan bermartabat. Insya Allah ini kita akan buktikan. Dan itulah kenapa Pak Prabowo menjadi presiden, karena beliau itu ya bijaksana, baik, selain cerdas, amanah, jujur, juga negarawan. Jadi tidak ingin menang dengan cara-cara yang tidak baik. Beliau selalu ingin berjuang menang. Berpolitik justru dengan membangun partai. Jadi berjuang dari bawah. Jadi justru itulah kelebihan Pak Prabowo, mohon maaf, dia berpolitik membangun partai dari bawah. 17 tahun membangun partai bukan satu yang mudah, bukan yang sederhana, dengan pengorbanan luar biasa akhirnya sampai. Semata-mata untuk kepentingan bangsa. Insya Allah ke depan Bang Karni, mohon maaf, kalau kita punya presiden ke depan Pak Prabowo akan menjadi kebanggaan kita. Indonesia akan menjadi negara yang kuat, adil, dan makmur. Jadi sekali lagi Jakarta tidak akan ada jegal-menjegal, justru kita ingin fair di semua pilkada. Karena ini masa transisi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan pilkada itu dilaksanakan 27 November ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Tentu ini penting bagi kami agar proses pilkada
yang serentak ini, saya waktu itu di Komisi 2 yang menyusun undang-undang ini, pilkada serentak ini bukan satu yang mudah Bang Karni. Ini pekerjaan luar biasa. Menurut saya lebih berat daripada pilpres dan pileg. Karena kalau pilpres itu kan cuma 3 calon, kalau pileg itu masing-masing sibuk dengan caleg masing-masing. Tapi kalau pilkada ini antar partai ini ada yang berkoalisi, ada yang berhadap-hadapan di semua daerah. Jadi ini pekerjaan yang tidak mudah. Jadi bagi kami, kepentingan kami adalah sukses penyelenggaraan, sukses daripada pilkada itu sendiri. Jadi demikian Bang Karni, sekali lagi Gerindra tentu ingin berkoalisi dengan sebanyak mungkin partai-partai yang ada, tidak hanya di pemerintahan pusat, tapi juga di semua pilkada, bahkan di DKI Jakarta. Kalau kemarin kami pernah berkoalisi sukses dengan PDIP 2012, juga sukses dengan PKS di 2017, nggak salah Bang Karni kalau 2024 bersama-sama PDIP, PKS, dan teman-teman Golkar dan lainnya PSI juga bersatu juga kan satu yang luar biasa, Bang Ges gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang tidak mungkin dalam politik ini. Mudah-mudahan 2024 inilah satu contoh yang baik, PDIP bersama PKS, Gerindra ya, menyambungkan ini bisa bersatu sama-sama nih untuk pilkada di DKI Jakarta. Supaya kita mulai di DKI Jakarta ini damai, sejuk, sehingga proses dan pelaksanaan pilkada serentak 27 November nanti bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Bang Karni, sementara. Ya, kalau lihat dari uraian Mas Riza itu, yang paling cocok saya kira sepakat dengan PAN justru. Artinya calon presidennya Ridwan Kamil, wakilnya Kaisang. Dan 2 partai itu udah cukup suaranya itu tuh mencalonkan 2 orang. Bang Karni, kami itu ada koalisi Indonesia Maju. Jadi tidak mungkin hanya dibicarakan antara Gerindra dengan PAN. Memang kebetulan Gerindra mengusulkan Kang Emil, kemudian juga PAN mengusulkan Kang Emil. PSI sendiri masih mendiskusikannya, Demokrat masih membahas, Golkar sendiri yang punya kader juga lagi menghitung kalkulasinya di mana Jabar atau DKI. Kami menghormati masing-masing, itu biasa saja Bang Karni. Dalam koalisi kami di KIM, juga di daerah lain kita diskusi ya. Kami tidak ego dengan kemauan partai masing-masing, kita bisa diskusi untuk daerah ini bagaimana idealnya. Yang pasti kami ingin menang dalam setiap pilkada. Karena kami ingin menang dalam setiap pilkada untuk kepentingan bangsa dan negara, jadi ego partai itu justru kita turunkan Bang Karni. Jadi pilkada kali ini akan berbeda dengan pilkada-pilkada lainnya. Sekalipun memang setiap partai ingin kader terbaiknya tampil, tapi kita tidak ingin asal tampil Bang Karni, karena tujuannya adalah bersinergi dengan pemerintah pusat, itu artinya harus menang. Kalau menang kita harus hadirkan calon-calon yang baik. Calon yang baik dari mana? Dari kader yang ada, dari semua. Jadi tidak mesti harus dari partai A, partai B, partai C, dari partai manapun di koalisi kita atau mungkin dari partai lain. Yang penting bisa menang dan bersinergi positif dengan pemerintah pusat, itu tujuannya Bang Karni. Jadi bukan karena keinginan Gerindra sendiri bersama PAN, tentu semua didiskusikan, dibahas dengan Golkar, nanti Bang Doli bisa menjelaskan, teman-teman PS bisa menjelaskan semuanya di koalisi, bahwa kami ini bersatu di koalisi Indonesia Maju, mudah-mudahan nanti ada tambahan partai-partai lain untuk kepentingan pemerintahan ke depan dalam rangka memastikan program-program ke depan bisa dilaksanakan. Jadi semata-mata untuk kepentingan bangsa negara dan seluruh rakyat Indonesia.